di YouTube. Kita coba pakai ChatGPT saja ya. Apakah boleh menggunakan ChatGPT? Boleh. Tidak larangan menggunakan ChatGPT. Tapi tetap hasilnya nanti Anda harus mempertanggungjawabkannya, artinya kita punya rujukan dan menguatkan. Ada yang kadang-kadang datanya lari atau istilah-istilah yang digunakan tidak sesuai. Saya ambil dari mana? Dari MPI aja. Mau MPI apa mau MAP apa mau MAP boleh ya? MAP Pak. Boleh. Buat judul artikel MPI Bro. nanti saya tentang administrasi. Implementasi mungkin Pak. Boleh? Mau implementasi boleh? Iya Pak. Dengan pendekatan Kualitatif. Oke. Empiris ya. Yang kekinian. Tuh. Kemudian memuat unsur filsafat, khususnya ontologis dan aksiologi. Karena kualitatif empiris ini sudah masuk ke dalam epistemologi. Ini judulnya ya, buat judul. Kemudian promnya juga kita mintakan susun abstrak dalam 300 kata yang memuat. Nah ini yang penting nih. Apa saja yang abstrak itu? Pendahuluan, kemudian teori jangan terlalu banyak juga tidak apa-apa, tapi yang lebih penting adalah Bahasa sebelum metode ada urgensi dari penelitian ini, urgensi, kemudian gap permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai apa? Tujuan penelitian. Baru setelah itu metode yang digunakan. Kemudian hasil Recording in progress. dan novelty. Lengkapi dengan 5 kata kunci. Ya, copy. Sebenarnya nggak harus di copy. Biar dia nyari di internet, kirim. Ini yang kita minta lewat ChatGPT. Sekarang kita minta dia biar bekerja, kita minta lewat Mistral AI, Lichat ya. Lichat. Sama perintahnya. Tadi kan di copy, sekarang copy paste tentang manajemen pendidikan Islam. Pendekatan kuanti misalkan ya. Atau dengan jenis penelitian campuran atau gabungan, mix method yang kekinian. Muat unsur pesawat termasuk ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Susun abstrak 3 kata sama. Copy, kirim. Ini sudah. Sekarang ada namanya, pernah dengar u.com? Pernah dengar nggak? u.com. Ternyata u.com juga merupakan sebuah AI. u.com. Ini saya sign dulu lagi. Selain ini ada lagi apa? Manus. Banyak ya, macam-macam ya. Udah 2 aja loh ya. Kita ambil ini. Judulnya menelisik hakikat dan nilai administrasi publik kontemporer, pendekatan kualitatif, empiris terhadap. Ini kita ambil, copy, masuk ke dalam Word. Ctrl N, ini baru ya. Ctrl V. Ini untuk judul artikel apa namanya? MAP. Lihat ya, menelisik hakikat dan nilai
Bicara masalah hakikat, bicara masalah ontologi. Bicara masalah nilai, bicara masalah aksiologi. Administrasi publik kontemporer, pendekatan kualitatif empiris terhadap ontologi, aksiologi, praktik kebijakan publik di mana? Kita kerucutkan lebih sedikit. Di mana? Tempatnya belum ada nih. Kabupaten Bogor. Nah, Kabupaten Bogor. Kan? Ini penelitian menelusuri dimensi ontologi. Oke, sudah ada. Menggunakan pendekatan kualitatif menghadirkan pemahaman yang mendalam terhadap realitas administrasi publik semakin kompleks. Urgensi. Ada urgensinya. Muncul kondisi di mana perubahan sosial, politikal, digitalisasi, tuntutan akuntabilitas mendorong praktik administrasi publik melewati kerangka teknis semata dan semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai, makna dan konstruksi sosial. Ini konsep, ya kan? Meskipun terdapat banyak studi kuantitatif yang menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan publik, terdapat kesenjangan gap ya dalam literatur yang secara eksplisit mengkaji bagaimana apa adanya ontologi realitas administrasi ya dan apa seharusnya jadi nilai aksiologi dan etika dalam administrasi itu aksiologi secara empiris dalam konteks lokal. Dalam hal ini adalah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana para pelaku administrasi publik memaknai hakikat ontos administrasi publik dan bagaimana nilai-nilai aksi mengenai praktik sehari-hari dalam pengambilan keputusan kebijakan. Metode yang digunakan kualitatif empiris melalui studi kasus. Ini tekniknya ya, di dua lembaga publik di Kabupaten Bogor, yaitu mana? Pemerintahan daerah atau yaitu kantor bupati dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bogor. Dua aja nih. Kan dua kantor bupati dengan sekretariat dewan ya. Dengan teknik pengumpulan berupa wawancara mendalam, partisipasi kebijakan. Analisis dilakukan secara tematik, interpretif dengan memperhatikan aspek ontologis, aksiologis. Hasil penelitian menunjukkan para. Nah, ini belum. Ya, ini sebetulnya kira-kira. Ya, nanti ini disesuaikan setelah hasil ditemukan betul-betul. Setelah mengumpulkan data yang diambil dari wawancara. Kemudian novelty penelitian terletak pada penggabungan eksplisit kerangka ontologi aksiologi dalam penelitian kualitatif administratif publik empiris di konteks Kabupaten Bogor, yaitu sebuah upaya untuk menggabungkan hakikat realitas administrasi publik dan nilai etika dalam praktik nyata sehingga membuka ruang bagi teori. Ketemulah akhirnya kita mencari teori administratif yang lebih reflektif dan kontekstual. Luruskan. Nah, lurus. Ctrl J itu ya barusannya. Kata kunci administratif. Administrasi publik, ontologi, aksiologi, pendekatan kualitatif dan kebijakan publik. Baru nanti setelah itu kita siapkan Imradkar. Lihat ya. Introduction method. Sebetulnya di dalam introduction ada namanya LR, literature review. Literatur review. Iya, betul. Kemudian result and discussion. Kemudian terakhir conclusion. Kemudian acknowledgement, kemudian references. Hasil-hasil temuan itu disusun di sini. Temuan lapangan begini, metode ditulis masing-masing. Biasanya kurang lebih antara 5.000 sampai 6.000 kata totalnya. Kita bisa juga menyuruhkan ini. Tapi di sini ada yang kurang pas. Kurang pasnya di mana?
Di sini tidak disebutkan dalam abstrak ini, harusnya ada Ctrl J. Dalam abstrak ini ada sebutkan dampak yang dihasilkan dari penelitian ini. Urgensinya kan ini, kondisi saat ini perubahan sosial politikal, digitalisasi pelayanan, dan tuntutan akuntabilitas. Ada 3 hal yang menjadi dalam hukumnya sebutnya dengan kondisio sine qua non. Kondisio sine qua non. Apa itu? Kausalitas, penyebab yang mengakibatkan Hubungan penelitian sebab ini. akibat. Ya, hubungan sebab akibat, sehingga penelitian ini menjadi urgen. Adanya sosial politik yang berubah-ubah, adanya perkembangan teknologi sehingga pelayanan publik menjadi digital, dan adanya, kenapa ada tuntutan akuntabilitas? Karena banyak ditemukan kasus-kasus gratifikasi, ya kan? Nah, 3 hal ini mendorong praktik administrasi yang melewati kerangka teknis semata. Jadi bukan hanya sekedar teori birokrasi yang dijalankan, tetapi memerlukan nilai-nilai yang lebih bermakna untuk membentuk masyarakat yang adil dan merata, gitu. Jadi ada 3 juga, ada nilai, ada makna, dan konstruksi sosial. Kira-kira seperti itu. Tapi ini belum disebutkan dampaknya, maka ini di copy. Balik lagi ke Mang Encet ChatGPT ya. Tambahkan unsur dampak pada teks berikut disertai apa tadi? Sebab akibat. Kausalitas. Ya, atau kausalitas yang tersusun secara logis berdasarkan fakta. Tuh, Ctrl V. Nah, mencari digitalisasi. Tuh, Anda setuju, saya langsung menyiapkan kalimat setuju lah. Oke, urgensi penelitian ini ya, ini menjadi dampak yang perlu dicatat di sini. Maka ini kita replace. Tadi udah di copy, Ctrl C, Ctrl V, masuk langsung. Yang baru ya, yang baru kita lihat. Nah, tuntutan akuntansi garis simultan mendorong praktik melewati kerangka teknis semata, semakin dipengaruhi nilai-nilai mana karena. Nah, ini yang penting kata ini ya, Anda harus peduli dengan kata karena. Kenapa? Di dalam logika berpikir, karena adalah menjadi pijakan utama sehingga menjadi sebuah konstruk pemikiran yang filosofis. Kalau nggak ada kata karena, ini menjadi kerangka berpikir yang rentan untuk ditolak, ya. Karena digitalisasi pelayanan publik semakin cepat diterapkan sebagai akibat dari percepatan teknologi dan tekanan reformasi birokrasi. Birokrasi sebelumnya hanya berfokus pada prosedur, itu yang saya katakan tadi, menjadi terdesak untuk bertransformasi menjadi pelayanan yang lebih responsif dan transparan. Akibatnya, nih, ketika unsur nilai dan makna sosial tidak dipertimbangkan secara memadai dalam pelaksanaan transformasi ini, maka muncul resiko bahwa meskipun proses teknis lebih efisien, legitimasi sosial dari administrasi justru makin menurun. Jadi orang tidak percaya lagi dengan pemerintah gara-gara transformasinya terlalu cepat, hanya sekedar birokratif saja. Yang kemudian dapat mengakibatkan juga ada kata akibat nih. Berapa coba? 1, 2, akibatnya berkurang kepercayaan publik dan melemahnya akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, sebabnya adalah kombinasi perubahan sosial politikal, digitalisasi, dan tekanan akuntabilitas
dan dampaknya ialah perubahan dalam dinamika administrasi publik yang tidak hanya mengubah cara pelayanan diberikan, tapi menuntut mengapa dan untuk siapa pelayanan dilakukan, sekaligus menimbulkan, nah ini akibat juga menimbulkan, timbul itu karena ada akibat, tentang tantangan etika dan nilai yang jika tidak tertangani dapat menghasilkan timpangan akses, disfungsi birokrasi atau alienasi publik. Dispute ya, adanya dispute. Udah, kalau udah oke, Ctrl I. Ada berapa kata muncul di sini kelihatan 432. Kebanyakan untuk apa? Untuk sebuah abstrak. Ctrl C lagi, balikin lagi ke sini. Mana tadi? Mengecat, nah itu. Susun menjadi 300 kata sebagai abstrak yang konstruktif dan komprehensif. Ctrl V, Enter. Berikut abstrak revisi. Udah, cukup. Semoga, amin. Kalau ada kata semoga biasanya amin. Ctrl C, balik lagi ke tempat tadi, mana tadi? Ini, Ctrl V. Dah, semuanya menjadi, loh kok 475 kata? Malah tambah banyak. Ya, 430 kata. Kebanyakan masih. Ini, semoga pas ini. Matikan ininya, susun ulang dengan total hanya maksimum 300 kata, tidak lebih. Susun ulang teks di atas, nah, versi 300 kata. Ini pakai ChatGPT ya. Ada ini jadi nggak kelihatan. 299 kata. Copy. Ini ada copy di sini ya. Di situ ada copy nggak? Nggak ada. Wah, panas-panas hujan-hujan gini ngopi enak nih. Ctrl V. Betul 29 kata. Abstrak 334 kata. 270. Udah ya? Clear. Nanti saya share filenya ini ke kemana? Ke Adit untuk dijadikan contoh. Oke, ini untuk contoh pada MAP. Sekarang contoh untuk siapa? Pedas. Selamat sudah pedas. Tadi saya udah buatkan untuk MPI. Licet, dia pakai licet. Ya, sama mintanya. Reaktualisasi manajemen pendidikan Islam berbagai filsafat. Berbasis berbagai. Udah ngantuk nih ya. Studi mix method tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam konteks digitalisasi. Jadi judulnya sekarang kebanyakan digitalisasi. Ya. Manajemen pendahuluan urgensi gap masalah tuh, dia jelas tuh tujuan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, novelty, kata kunci. Copy. Sini ya, profit. Nih. Judulnya tadi apa? Artikel apa judul? Manajemen pendidikan Islam berbasis filsafat, studi mix method tentang ontologi dan konteks digitalisasi. Pendahuluan manajemen pendidikan Islam mulai dari transformasi paradigma pembelajaran hingga integrasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan modern. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut institusi pendidikan Islam untuk tidak hanya mengadopsi inovasi tapi juga mempertahankan esensi filosofi pendidikan Islam sendiri. Ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagai tiga pilar besar pendidikan Islam menjadi landasan kritis dalam merumuskan strategi manajemen depan berkelanjutan. Oke, urgensi penelitian ini muncul dari adanya kesenjangan antara teori manajemen pendidikan Islam yang ideal dengan praktik lapangan, terutama dalam menghadapi disrupsi digital. Disrupsi itu tahu ya?
Disrupsi itu dari kata apa namanya, gunung yang sedang meletup-letup, disruption. Artinya digital itu lagi meletup-letup, lagi panas-panasnya gitu ya. Banyak institusi pendidikan Islam yang belum mampu mengintegrasikan nilai-nilai filosofis dan praktik manajemen adaptif sehingga berdampak pada kualitas output pendidikan lulusan di masyarakat. Apa contohnya? Oke, urgensi itu tadi diharapkan apa? Diharapkan memunculkan apa tadi? Memunculkan dampak, elaborasikan. Elaborasi itu bukan hanya menjelaskan tapi mengembangkan teks berikut dengan memunculkan sebab akibat. Kan tadi apa tadi? Kausalitas ya, Ya Pak, yang kausalitas. tersusun secara logis. Ctrl V. Oke. Dua banyak tuh. Kedua, ketiga, keempat dengan demikian. Kita bisa jawab. Susun ulang teks di atas dalam satu paragraf kurang dari 70 kata. Continue discussion. Nah, ya. Akibatnya di mana? Nah, ada kata karena. Oke? Pokoknya saya nyari kata karena saja. Kalau sudah ada karena, berarti betul. Tidak ada karena, salah. Itu ya kuncinya ya. Ctrl V. Urgensi penelitian ini muncul karena, ada kata karena, memperlebar kesejahteraan antara teori manajemen pendidikan yang ideal praktik lapangan di mana institusi gagal mengintegrasikan nilai filosofis ke dalam manajemen adaptif. Akibatnya, kualitas menurun, relevansi pendidikan Islam melemah. Nah, mengancam eksistensi peran strategis dalam bentuk generasi muslim yang kompeten dan berakhlak. Gap masalah. Penelitian sebelumnya cenderung pada teknis. Ya. Menggunakan mixed method. Celah. Nah, semuanya ini bisa dielaborasikan kemudian. Ya, ini satu manajemen pendidikan Islam, filsafat pendidikan, mixed method, bisa. Oke. Ini di copy nih. Contoh ya. Copy. Semua di copy abstrak ini. Kita minta tolong sama AI buatan Cina. Namanya DeepSeek. Ya. Buat yang baru. Buat sebuah artikel dalam bahasa Inggris. Standar HOTS. Apa itu HOT? High Order Thinking Skill, HOTS. Ya. Berdasarkan teks elaborasi teks di bawah sertai rumus formula ya, rumus yang relevan, kemudian gambar dalam bentuk gambar visualisasi dan data tabel yang terperinci, buat citasi dan reference dengan style APA per 7TH. Ngerti nggak? Paham ya? Jangan pada paham ya. Referensi style apa itu? American Psychologist Association. Itu ada di sini nih. Di sini nih. Di dalam mana sih? Ini kok. Nah, sini ini. Ini kan agak kehalangan, nggak kelihatan nih. Iya teh. Mana sih? Turun seketik. Nah, ini ya. Di referensi ini ada di sini itu Harvard, Chicago, GB, GOS, Harvard. Ini ada APA. Apa itu? American Psychologist Association. Maka kita minta di sini dengan alfa per 7.
berikut DOI-nya. Apa itu DOI? Digital of apa internet ya gitu ya. Berikut DOI-nya. Karena nanti rujukannya harus ada DOI-nya. Ini susun seluruhnya dalam 4.000 kata. Mau tuh dia 4.000 kata. Oh iya, ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan adalah dengan susunan judul, abstrak, kemudian kata kunci, introduction, kan gitu ya. Intro kita ambil yang tadi aja. Di sini ada nih. Nah, ini dia. Copy, balik sini. Introduction, literature review, method, result, conclusion, acknowledgement to Universitas Juanda, and references. Udah, ini kan bahasa Indonesia nih. Dia suruh nyari sendiri. Dia akan jadikan ini bahasa Inggris. Mau nggak? Berpikir. Oke, kita minta lagi sama Richard. Udah ada program namanya Julius. Pernah dengar Julius? Pernah ya? Enggak pernah. Nah, ini contohnya. Buat sebuah simulasi, ya, simulasi analisis statistik perbandingan antara siswa sekolah dasar negeri dan siswa jumlah ya antara 30 siswa sekolah dasar negeri dan 30 siswa madrasah ibtidaiyah. Ini kan sama-sama pendas ya. Simulasi, kemudian buat visualisasinya yang lengkap meliputi statistik deskriptif dan inferensial. Nah, simulasi aja ini antara 50 orang ya. Biar dia bekerja, kita balik lagi ke DeepSeek. Ini DeepSeek sedang bekerja. Ini udah ada referensinya nih. Ini referensinya udah ada, referensi udah ada. Udah berbahasa Inggris. Metodenya sudah ada. Result design, sampling. Jadi kalau mixed method itu ada dua fase ya. Kuantitatif fase dan kualitatif fase. Tapi ini by AI. Ini masih bekerja. Dia pakai korelasi, t-test, dan ANOVA. Ini baru method, result. Ini datanya kita nggak punya, yang punya dia. Kita cuma dapat hasilnya aja. Nah, ini datanya. Dimensi filosofis. Ini buat MPI ini ya. Yang MPI, teman-teman MPI, paham statistik ya, insya Allah ya. Paham Pak, insya Allah. Actualization of psychology, philosophy-based Islamic education management, a mixed method study of ontology, epistemology, and axiology in the context of digitalization. Nah, ini kira-kira judulnya. Masih bekerja, Julius juga masih bekerja. Nah, ini nih, antara density, kepadatan antara anak SD negeri dan
min madrasah ibtidaiyah. Disimulasi aja. SD dan MI. Apa ini? Sedikit bergeser ke nilai lebih tinggi, namun overlap distribusi besar. SD lebih tinggi. Ini SD nih. SD warna ini. Uji inferensial. Ini data statistiknya. Yang atas ini adalah madrasah ibtidaiyah, yang bawah MI. Secara umum rata-rata SD lebih tinggi daripada MI dengan sebaran nilai kedua moderat. Pakai t-test, alternatif non parametrik, Cohen, Hedges, visualisasinya ini, kemudian ini kepadatannya. Oke, dia pakai Bayesian t-test. Apa itu Bayesian t-test? Baca sendiri, ada lengkap. Ini masih bekerja nih. Nah ini doi. Tapi kadang-kadang juga ini nggak betul, kadang-kadang kalau dicari salah. Ini contoh ya. Ini kan kajian ontologi. Klik. Ada nggak? Tuh nggak ada. Doi foundation, doi not found. Nggak ketemu. Tapi nanti kita bisa cari. Biasanya kontennya betul, tapi ininya referensinya salah. Nggak apa-apa. Kita copy sini, balik lagi ke sini. Tadi sudah ini ya. Sudah ada abstraknya, tinggal dibahasa Inggriskan. Ini adalah artikel. Draft. Ctrl V, masuk semua. Ya. Udah ada. Cuma masih ada bintang-bintang. Kita hilangkan bintang dengan cara replace. Bintang hilang. Mana bintang? Replace all, hilang bintang. 414 bintang hilang. Oke. Bagaimana hasilnya nanti saya share. Tapi secara umum bisa ya buat itu ya. Nanti saya ceritakan bagaimana cara membuat footnote, itu gampang itu. Ya. Bagaimana cara membuat citasi. Ini juga harus dirapikan nih. Ini kan kayak gini table nih, table. Tapi ini kita buat nih kan ntar. Format paragraph before null, after null. Oke. Ini yang ini mana tadi? Yang table. Nah, ini kan table nih. Masih acak adut ya. Kita rapikan. Insert table convert. Oke. Maka ini hapus. Ini hapus, Ctrl X, ini hapus, Ctrl X. Kemudian ini kita rapikan. Layout, outfit, content. Nah, ditebalkan. Kira-kira ini poinnya. Ya. Ini juga gitu. Nanti bisa dibuat sendiri. Jadi filosofi itu juga bisa dihitung scoringnya. Ya tentunya dengan menggunakan data ini ya, data angket. Ini bisa digunakan layout, fit, konteks. Biasanya ada tambahan. Nah ini sudah kita sedikit-sedikit. Kalau yang kayak gini memang pekerjaan mudah, tapi perlu kerajinan. Dah selesai, rapi. Nanti ini saya kasih tahu ya. Nanti dalam penulisan Scopus atau penulisan jurnal internasional itu bentuk tabel nggak ada yang kayak gini. Tabel itu harus bersih. Contohnya kayak gini. Rata-rata ya. Dia cuma di atas, di bawah, dan di bawah judul. Begini penulisannya. Jadi nggak ada yang kotak-kotak semua yang dipakai. Jadi standarkan kayak gini. Ya. Nah, ini table 3 deskriptif. Ada berarti ada table 2. Nah, ini table 2. Nanti buat sendiri. Save. Oke. Nanti saya share ini. Contohnya desktop jurnal artikel MAP dan save. Oke.
stop. Ini juga di stop.